Selamat siang Pak Kapus, Pak Haryo Damar. Kami mewakili teman-teman dari Serikat Buruh dan Pekerja Media Penerbit Percetakan Pemuda Pancasila, Pak. Saya Ketua Umum Insinyur Haji Arsepane bersama Bendahara Umum Bapak Pedri. Ya, ingin mengulas sedikit Pak tentang keberadaan ya saat ini kan memang kita sama-sama ketahui bersama untuk bertekad bersama membunuh virus dengan menegakkan protokol kesehatan ya Pak ya. Nah, Bapak selaku saya ini sebenarnya sangat apresiasi Pak Kapus ini karena Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pajak ngomongnya tentang kesehatan karena pengaruhnya sangat besar. Gimana sih Pak Bapak melihat suasana pandemi saat ini Pak bagi penegakan prokes Pak di tengah masyarakat? Ya, masyarakat sebetulnya yang jelas sekarang letih ya, mereka frustrasi juga karena nggak bisa lepas dari pandemi ini. Itu yang pertama. Tapi yang perlu dipahami bahwa virus itu, mau virus apapun itu dia akan selalu membelah diri, kemudian juga memperbanyak diri di badan inang sampai dengan usia tertentu. Contoh kalau misalnya virus flu, nah virus flu itu kan juga menular dan dia juga mutasi sebetulnya, cuma mutasinya tidak secepat virus COVID. Memperbanyak dirinya juga tidak secepat virus COVID itu, dan dia begitu masuk ke badan orang sudah bisa mendeteksi 1 kali 24 jam itu virus sudah diserang balik oleh antibodi kita, virusnya bisa mati. Jadi matinya virus ya di badan kita. Nah kalau COVID ini kan ini virus baru. Nah virus baru dengan kecepatan membelah dirinya ini tinggi sekali. Bisa 1 menit ada yang bisa 700.000 kali. Kalau Delta udah bilang 1 juta berapa kali gitu. Artinya apa? Dia itu seperti server untuk menghack. Jadi dia akan menghack antibodi kita, menghack vaksin segala macam dalam kecepatan yang tinggi. Nah itu yang berbahaya. Dan virus ini kan nggak semua virus masuk ke badan orang terus orangnya itu langsung sakit gitu. Bisa jadi orangnya kelihatan sehat-sehat, tapi badannya ada virus. Nah ini yang harus dicermati bahwa virus itu bisa ada di badan orang. Dan dia bisa untuk beberapa, misalnya 1 hari lah, tapi karena kecepatan membelah dirinya tinggi, dia nular ke orang lain kan. Dan setiap hari karena dia berusaha, pastilah namanya insting makhluk hidup berusaha untuk hidup. Caranya gimana? Dia pindah ke inang baru. Nah di inang-inang baru itu, atau orang-orang baru, kayak inangnya kan orang kalau sekarang nih kan. Di inang-inang baru itu dia pelajari itu ininya. Dia mungkin nggak belajar ya, tapi karena membelah diri kan struktur di badannya tiba-tiba berubah, cocok, tembus. Nah itu jadi yang harus dijaga jangan sampai dia pindah. Walaupun sudah divaksin tetap dijaga jangan sampai dia pindah ke inang baru. Makanya protokol kesehatan itu harus jadi utama. Dengan protokol kesehatan kayak kita ngomong begini, kenapa dia nggak bisa lepas dari mulut kita? Karena dia kejebak dalam ludah. Kalau saya nggak pakai masker, ngomong di bapak pakai masker, tembus Pak tetap. Walaupun pakai masker. Karena yang lempar begitu ludahnya jatuh virusnya terus. Belum nanti ke sini, taruh ke sini kepegang sama tangan, kita lupa, kepegang muka dan sebagainya. Makanya prokes itu penting. Tapi yang ini utama dulu, tutup dulu supaya virusnya jangan keluar. Jadi dengan dia nggak keluar akhirnya mati di badan kita gitu. Nah vaksin itu gunanya mempercepat imunitas kita cocok sama si virus, strukturnya virus. Jadi 1 kali 24 jam. Kalau kita nggak divaksin dan badan kita belum kena, kan kita 14 hari. 14 hari kalau kecepatan dia pas lagi tinggi-tingginya 3 hari kita udah mati.
udah kalah cepat, imunnya belum jadi, paru-paru kita udah penuh. Jadi langkah pencegahan utama itu yang pertama Masker. itu masker ya Masker. Pak. Iya, kalau semua orang Indonesia pakai masker, kemana-mana pakai masker, ngomong pakai masker. Misalnya kita makan nih, makan kita diem. Begitu udah selesai baru kita pakai masker, baru ngomong. Atau nanti lagi makan kita kasih apa yang mika gitu yang bisa saling lihat, ditutup gitu, jadi nggak nular, itu bisa. Tapi jendela-jendela terbuka, jadi dia terbang keluar di bawah angin, itu bisa. Gitu. Jadi Gitu. disiplin pakai masker iya, ini ya Pak. menutup dia celah, kalau dia pun pindah jadi nggak bisa pindah ke mulut orang lain, nggak bisa masuk ke mata, nggak bisa masuk ke hidung, nggak bisa masuk ke mulut. Itu makanya pakai masker kitanya. Jadi masker itu untuk orang sakit, dan kita harus berasumsi orang sakit atau yang badannya kita harus kita bilang ini pandemi nih. Kalau pandemi kita harus bilang badan kita ada virus. Harusnya bilang begitu. Semua orang menganggap dirinya positif. Iya, menganggap dirinya positif gitu. Jadi orang yang positif pakai masker. Kebalik tuh, bukan supaya saya pakai masker supaya nggak ketularan, enggak. Badan kita udah ada virusnya nih, cuman kita kuat. Nah, mati lo virus di dalam mulut saya ya. Itu kan harusnya bilang gitu, biar kapok lo, mati lo dalam mulut saya, gitu harusnya. Jangan dibalik. Ketularan pasti ketularan Pak. Orang nggak pakai masker ini tular, tembus Pak. Nah pas nular yang nembus itu yang varian yang struktur sama kitanya kuat, tembus kita masuk. Kita telat 4 hari lewat. Karena dia paru-parunya penuh. Betul. Nah yang kita cegah ini jangan sampai, kan biarpun kita katanya udah turun, yang mati tetap banyak kan. Nah itu yang harus kita jaga betul, jangan sampai yang meninggal itu kan saudara-saudara kita tuh. Jangan saudara, akhirnya nanti dia makin lemah, ya udah kita. Dan ini akan terus karena kita berhadapan dengan virus yang kecepatannya tinggi dan kesehatan juga belum tahu pakai obat apa. Dia belum bisa mempelajari strukturnya seperti apa supaya bisa dia dibasmi. Karena bermutasi terus ya Pak. Ya karena dia kan mutasi terus, mutasinya dan cepat gitu loh, bukan mutasi lama. Nah itu makanya, dan itu harusnya yang melakukan itu kepala daerah. Karena pemerintah pusat kan hanya bisa bikin kebijakan pokok. Udah benar tuh bahwa ini aturan pokoknya udah ada, dibikin berapa level, udah benar. Kepala daerah itu yang perannya harusnya udah ngobrol satu-satu karena dia paling dekat sama masyarakat. Jadi ya dia paling dekat sama masyarakat, sehingga misalnya nih tukang jual, orang-orang buruh harian, pengusaha harian yang kerjaannya tuh capek. Pagi dia harus nyiapin, nanti nyiapin pagi-pagi banget dia harus udah usaha, sore udah capek, dia nggak bisa baca berita, dia nggak sama medsos nggak peduli, bapak ngomong apa nggak peduli, tapi dia tahu kenapa lu tutup kerjaan gua, kenapa gua nggak boleh begini. Nah itu yang dia pasti marah gitu. Udah saya suruh pakai masker, kerjaan nggak boleh kan gitu. Nah tapi kalau dibalik Pak, tolong yuk kita sampai gini supaya bapak jangan sampai ditutup, supaya kita jangan nularin ke orang, supaya kita sehat sehingga ekonomi kita jalan. Beda kan gitu. Jadi itu harus disentuh, diajak ngobrol, ya kalau bisa daring supaya dapatnya banyak. Dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan bahasanya orang setempat. Jadi kalau mereka diajak ngomong begini mau, ya udah kita pakai seperti itu. Kalau perlu beliin masker. Gitu. Jadi tidak takut. Iya, jadi mereka bukannya pakai masker bukan apa, karena kita harus asumsi kita nih positif. Iya, jadi gini Pak Kapus, tren ini yang saya lihat amati dalam sepekan ini, orang berlomba-lomba, maksudnya pemerintah daerah ini berlomba-lomba menuju ke endemi, ya, tapi tetap ya ada saya pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Mulai ada yang memang mulai bosan pakai masker, tapi tetap kayak di Jogja kemarin masih tetap konsen pakai masker. Kemana-mana pun saya lihat pakai masker, tapi tempat-tempat daerah lain belum tentu. Nah ini mungkin Bapak yang tanggapin ya untuk kepala daerah itu agar melakukan sosialisasi ya, terus. Pendekatan terutama kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu ya. Rentan kenapa? Karena dia sudah capek, karena dia harus berusaha, karena penghasilannya kecil. Nah pada saat diajak ngobrol sama kepala daerah kan ada kebanggaan tuh. Akhirnya wah saya senang dong foto-foto bareng sama kepala daerahnya gitu. Kepala daerahnya nggak bisa sombong, sini kan dia yang bayar rakyat, dia digaji rakyat, dia dipilih rakyat, terus ngapain, dia kan bukan siapa-siapa gitu loh, dia bukan raja gitu ya. Artinya dia yang harus mendekati orang-orang ini
supaya setiap orang-orang ini, oh iya, ayo kita perang sama-sama. Kan harus bangun tuh maju tak gentarnya, musuhnya harus dilihatin. Ini musuh lo nih, cara bunuhnya begini. Ayo kita bunuh rame-rame gitu kan. Harusnya begitu. Dan itu lewat yang di bawah-bawah, saya nggak yakin efektif, karena bahasa di bawah tuh bisa jadi nggak efektif. Akhirnya kekerasan lah, inilah segala macam. Tapi kalau diajak ngobrol gini baik-baik, mereka malah mau. Nah ini tinggal cari siapa kepala daerah mau jadi contoh, buktiin aja daerahnya nanti ada berapa yang ketularan. Saya bisa jamin itu jauh, mungkin bisa nggak ada penularan. Terus juga begitu ada yang ketularan, itu bukan aib, harus malah dibantu, gak disemangatin. Saya kalau di sini ada yang sakit, saya telepon tiap hari. Gimana, udah sembuh, udah makan ini belum, kita perhatiin. Monitor terus ya Pak? Dimonitor, diperhatiin, dia seneng. Itu wah terima kasih ya Bapak, udah ini saya semangat satu keluarga. Ada ya Pak? Banyak, ya di sini berapa banyak yang kena itu udah OB ya? karena ketularan. Enggak, pegawai ketularan dari rumah. Waduh. Sampai ke rumahnya kita antar obat. Bapak supply terus juga ya? Iya. Memang harus peduli ya Pak? Ya harus gitu, karena dia supaya merasa bahagia. Imun. Kan dengan bahagia imunitasnya naik. Ada diperhatikan jadi lebih Iya. semangat. Jadi bukan diperhatikan waktu udah pakai oksigen, ngaco. Justru jangan sampai orang pakai oksigen. Iya. Di sini ya akhirnya nggak ada yang pakai oksigen. Walau ketularan ya biasa aja lewat gitu. Karena kita cegah supaya jangan sampai butuh oksigen. Imunitasnya ada, dia tahu gimana penanganan pertama. Kalau lagi sesak diapain kayak gitu-gitu ya. Alhamdulillah jadi dalam waktu cepat, nggak sampai 14 hari udah recover kayak gitu. Jadi kami berkeinginan apresiasi ini nantinya Pak Kapus kami akan buat suatu gerakan ya Pak ya, gerakan bersama membunuh virus dengan Serikat Buruh dan Pekerja Media Penerbit Percetakan Pemuda Pancasila, pengurus pusat ya Pak ya tentunya ya. Nanti kami dengan tim akan menurunkan beberapa personil ke daerah-daerah masing-masing ya sesuai dengan teritorial yang ada. Nah, kira-kira dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hal ini kepada Dewan Majelis Pengurus Nasional Bapak Yapto tentunya koordinasi agar mendapat itu tadi Pak Kapus bilang tadi, karena bentuk rasa rasa keinginan yang kuat ini kan merupakan sebuah dorongan buat kami untuk lebih sinergi dengan pemerintah daerah. Gitu Pak Kapus. Nah, ini korelasinya ke pajak udah pasti kan. Nah, kalau orangnya mati ada yang usaha, ekonominya nggak jalan. Gara-gara orang takut berhenti semua. Pajak kan hidupnya dari transaksi, bukan dari neken orang, tapi dari transaksi kan. Asasnya self assessment. Jadi kita diminta untuk wajib pajak diminta untuk ngitung sendiri penghasilannya, ngitung jumlah pajaknya, nanti bayar sendiri, lapor sendiri kan gitu ya. Nah itu kan kalau nggak ada yang lapor, nggak ada yang ini ya selesai, gara-garanya sakit semua gitu. Jadi kenapa kita ini? Karena saya kalau pembukaan itu pasti saya ngomong protokol kesehatan dulu. Prokes ya Pak? Kepada aparat pajak kita ya protokol kesehatannya benerin dulu. Jadi kembali ke daerah asal, mereka tetap sosialisasi saja. Prokesnya yang harus bener. Karena itu yang utama dulu tuh, vaksin tambahan semua. Utamanya prokesnya dibenerin. Nah, prokesnya tadi semangatnya bukan untuk bertahan, semangatnya hancurin virus. Harapan Pak Kapus sendiri kepada peran serta kepala daerah itu udah nggak bisa ditolak, harus. Nggak bisa ditawar-tawar ya? Nggak bisa ditawar, harus. Kenapa Indonesia gede sekali. Kalau nggak ada peran kepala daerah di situ selesai ya Pak. Tapi semangatnya dibalik tadi ya, semangatnya bukan bertahan. Ayo kita hajar tuh virus gitu. Dengan pertama kali masker. Habis itu jaga jarak, cuci tangan itu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Kapus atas perkenan audiens siang hari ini. Ya alhamdulillah ini hari Kamis ya Pak ya.
semoga apa yang Pak Kapus 16 16 September ya kita ciptakan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya terima kasih Pak Pedri sebagai selaku bendahara umum. Ya alhamdulillah kita ikutin terus bersama kami gerakan membunuh virus bersama Serikat Buruh dan pekerja media, penerbit, percetakan, pemuda Pancasila, pengurus pusat. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Selamat siang Pak Kapus. Assalamualaikum, salam sehat selalu.